Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tes deskripsi. Perkenalkan, nama saya Kiran Sebaya dan teman saya Yustan Duru. A. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Adapun tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Ciri-ciri teks deskripsi: 1. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. 2. Penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. 3. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa dalam teks. 4. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. 5. Kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Ada juga struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis, misalnya mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna, nama, dan pernyataan umum. 2. Deskripsi. Bagian kedua berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misalnya penulis membandingkan suatu burung merak dengan suara dari jenis burung berbeda. 3. Kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh atau tidak. Tulis topik atau ide Anda. Uraikan secara singkat hal yang Anda harus Anda bahas. Yaitu ada juga contoh deskripsi jam tangan. Jam tangan merupakan suatu aksesoris yang dipakai pada pergelangan tangan, sama halnya seperti memakai gelang tangan. Namun aksesoris jam tangan satu ini jauh lebih efektif serta fungsional. Tak hanya itu saja, jam tangan juga bisa dipakai sebagai alat pendukung penampilan. Pada jam tangan terdiri atas dua bagian berbeda, yakni bagian kepala dan pengikat. Seluruh bagian pada jam tangan memiliki peran penting sendiri-sendiri, meskipun sebetulnya bagian paling utama berupa bagian kepala jam itu sendiri. Di bagian kepala jam, secara garis besar terdiri atas dua jenis tampilan. Tampilan pertama berupa tampilan klasis yang memiliki jarum analog, sementara tampilan yang kedua berupa tampilan digital, di mana tampilan digital ini telah dilengkapi dengan menggunakan layar LCD. Kadang juga ada yang memakai lock analog serta lock jam digital. Baik jam analog maupun digital kadang juga telah dilengkapi dengan kalender serta hari. Pada bagian samping ada sebuah tombol guna mengatur waktu. Sementara di bagian pengikat memiliki desain yang variatif, ada yang memakai pita, karet, magnet, kulit, dan yang lainnya. Sebagai aksesoris dan fungsional, sekarang jam juga sudah menjadi salah satu benda yang inovatif. Bahkan juga terdapat smartphone yang memiliki ukuran sebesar jam tangan. Cara memakainya pun sama dengan memakai jam tangan. Lalu pada jam tangan juga sudah dilengkapi dengan fitur waterproof, sehingga tak mudah mati walaupun terkena air, serta sangat aman untuk memakai ketika hujan ataupun berenang. Oleh sebab itu, fitur waterproof dalam jam ini menjadi fitur favorit, bahkan juga menjadi fitur utama yang harus ada pada setiap jam tangan. Kesimpulannya adalah teks deskripsi berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan oleh pembaca. Teks deskripsi seringkali disebut teks tanggapan deskripsi. Teks deskripsi adalah bagian di mana penulis akan menyimpulkan suatu objek yang sudah diceritakan. Biasanya penulis juga akan memberikan kesan terhadap objek tersebut. Sekian dari tugas akhir kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.